Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar hari ini? Di video kali ini kita akan bahas FR atau bocoran soal P3K Guru. Jadi silahkan disimak, jangan lupa di like, di komen, dan juga di share. Nomor 16. Satu kelas berisi peserta didik yang menampakkan kemalasan untuk belajar. Terdapat beberapa peserta didik juga yang mengantuk dan kurang aktif. Tindakan yang relevan dicoba untuk dilakukan guru dalam proses pembelajaran yaitu apa? Apakah A. Menyuruh peserta didik untuk membasuh muka, B. Merancang metode pembelajaran berbasis masalah, ya, C. Menerapkan salah satu metode pembelajaran aktif, ataukah yang D. Melakukan penelitian untuk mengetahui sebab peserta didik malas? Oke, kita lihat pembahasannya. Nah, ini jawabannya adalah yang C. Tindakan yang paling tepat adalah menerapkan salah satu metode pembelajaran aktif. Kenapa? Karena akan membantu meningkatkan keterlibatan siswa atau peserta didik, ya, sehingga mengurangi kemalasan dan juga menambah antusias dalam kegiatan pembelajaran. Oke, kita lanjut soal nomor 17. Yang mau soalnya teman-teman WA saja admin kami, nomornya tertera di sini ya. Bu Tiwi sedang merancang pembelajaran dengan tujuan mencermati ungkapan atau saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana dalam teks tulis. Kegiatan awal pembelajaran yang tepat dilakukan oleh Bu Tiwi apa? Apakah A. Konsep kalimat ungkapan atau ungkap, saran, dan penyelesaian masalah, B. Mengajak siswa memecahkan masalah sehari-hari, C. Mengajak siswa untuk mencermati suatu permasalahan dan cara menyelesaikannya, ataukah yang D. Memberi pertanyaan tentang suatu kasus? Nah, dan jawaban yang tepat adalah yang C lagi ya teman-teman. Jadi kegiatan awal berdasarkan soal tadi ya adalah mengajak para siswa atau peserta didik mencermati suatu permasalahan dan juga cara penyelesaiannya seperti apa ya. Kita lanjut soal berikutnya, yaitu soal nomor 18. Salah satu cara mendidik adalah dengan pendisiplinan yang menunjukkan sikap berwibawa seorang guru sebagai pembela keadilan. Nah, contoh perilaku dalam pembelajaran yang mendukung hal tersebut itu apa? Apakah A. Membuat tata tertib kelas bersama peserta didik demi kebaikan bersama, B. Mengusir peserta didik yang selalu ramai di kelas agar tidak mengganggu, C. Menyerahkan ya ke guru BK peserta didik yang membolos sekolah, ataukah D. Tidak ada toleransi keterlambatan peserta didik meskipun sedikit waktu? Nah, ini jawaban yang paling tepat sebetulnya yang A ya teman-teman. Nah, ini ya sekali lagi adalah A. Ini salah pengetikan saja. Ya, kenapa yang A? Karena membuat tata tertib ya di kelas bersama siswa, nah peserta didik, yaitu demi kebaikan bersama dan merupakan contoh perilaku dalam pembelajaran yang mendukung pendisiplinan dan juga menunjukkan sikap berwibawa sebagai seorang guru ya, agar apa? Agar adil gitu. Oke, kita lanjut soal nomor 19. Peserta didik sekolah dasar saat ini menghendaki kebebasan belajar, menyukai hal baru yang praktis serta rentang perhatian pendek. Untuk membantu peserta didik supaya dapat belajar sesuai dengan karakteristik tersebut, maka hal yang dapat dilakukan oleh guru adalah apa? Apakah proses pembelajaran guru dilakukan dengan mengemas materi pembelajaran ke dalam topik-topik kecil? B. Guru berupaya mengganti buku cetak dengan buku elektronik. C. Menambah materi pembelajaran berupa bacaan agar peserta didik dapat membaca materi. D. Guru mengurangi jam pelajaran dan tatap muka agar peserta didik dapat belajar di rumah. Dan jawaban yang paling tepat ya teman-teman adalah
yang A. Karena proses pembelajaran ya dengan dikemas dalam topik-topik kecil ini dapat membantu peserta didik yang menghendaki kebebasan belajar serta menyukai hal baru yang praktis ya dan rentang perhatian pendek. Dan di sini kan kata kuncinya praktis dan juga ya rentang perhatian waktu ataupun perhatian yang pendek, sehingga yang paling tepat itu apa, yaitu mengemas ya materi dalam topik-topik yang kecil ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut soal berikutnya, berarti soal nomor 20. Pendekatan konstruktivis adalah pendekatan pembelajaran di mana peserta didik menyusun atau menemukan sendiri pengetahuannya melalui pengalaman selama pembelajaran dan dengan memanfaatkan pengetahuan yang telah mereka punya sebelumnya. Jika seorang guru ingin menerapkan pendekatan tersebut dalam mengerjakan luas trapesium, siku-siku, dan peserta didik telah memahami luas segitiga dan segi empat yang lain, maka pembelajaran yang tepat dilakukan oleh guru apa? Oke ya teman-teman, silakan disimak. A. Memberikan bimbingan melalui langkah-langkah yang tertuang di LKPD kepada peserta didik untuk memotong trapesium menjadi persegi dan satu segitiga siku-siku, kemudian menentukan rumus luasnya. B. Memfasilitasi peserta didik dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan di LKPD sehingga mereka dapat memotong trapesium yang disediakan dan membuat persegi panjang dari potongan trapesium itu sehingga panjang sisi persegi panjang yang terbentuk sama dengan setengah dari hasil penjumlahan dari sisi-sisi sejajar trapesium. C. Meminta peserta didik untuk berdiskusi tentang bagaimana memotong trapesium yang disediakan dan membuat jajar genjang dari potongan trapesium itu sehingga tinggi jajar genjang setengah dari tinggi trapesium. D. Memberikan bimbingan melalui langkah-langkah yang tertuang di LKPD sehingga peserta didik dapat memotong trapesium yang disediakan dan membuat layang-layang dari trapesium itu menghitung luas layang-layang yang terbentuk. Dan ya ini pembahasannya. Nah, teman-teman nanti soal-soal P3K 2024 panjang seperti ini. Jadi teman-teman harus disimak ya agar terbiasa. Oke kan tadi ini pertanyaannya dalam pendekatan konstruktivis ya. Nah, peserta didik didorong untuk membangun pengetahuannya sendiri kan ya, itu melalui pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya. Berarti dalam kasus ini guru harus memfasilitasi peserta didik dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan di LKPD agar apa? Agar mereka dapat memahami dan menyelesaikan masalah dengan cara yang mereka temukan sendiri. Berarti tadi jawabannya apa? Yaitu yang B ya teman-teman. Oke, kita lanjut soal nomor 21. Sekolah wajib menyediakan lingkungan yang ramah bagi peserta didik agar perbedaan yang melekat pada pribadi peserta didik tidak menjadi penghalang dalam pelayanannya. Nah, pertanyaannya, untuk membangun kondisi yang demikian, maka tugas guru adalah titik-titik. Nah, teman-teman silakan jawab di kolom komentar ya nanti. Apakah yang A, datang di sekolah sebelum pembelajaran, B, mengajar mata pelajaran dengan baik, C, membangun semangat kekeluargaan, D, melengkapi sarana dalam pembelajaran. Oke, silahkan dijawab di kolom komentar. Nanti kita lanjutkan pembahasan soalnya di part yang keempat.